Saya punya pasien waktu itu kasusnya cedera otak, kecelakaan. Cedera otak? Iya, kemudian badannya mohon maaf agak berlebih. Bukan hanya overweight tapi obes bahkan. Ini akan mengganggu proses penyembuhan dan sebagainya. Kemudian saya sarankan ayo bersepeda. Ya, makanya semua upaya kita untuk tadi memastikan bahwa sirkulasi darah yang berdampak pada aliran darah otak itu menjadi cara kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Apa yang dilakukan? Salah satunya bersepeda. Pesepeda kita kali ini keren banget. Seorang dokter spesialis bedah syaraf. Beliau ini sering menyarankan pasiennya untuk bersepeda. Meski obrolan kami singkat tapi daging semua. Wajib ditonton. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akhirnya ketemu setelah sekian purnama. Saya tuh sejak dulu dok membayangkan kapan ya bisa ngobrol-ngobrol sama dokter Dwi, karena jenengan ini kan dulu dan mungkin sampai sekarang ya cyclist ya. Masih. Dan sekarang nambah. Tidak ada pensiunan cyclist loh ya. Oh gitu gitu. Tidak ada loh ya. Kalau pegawai ada yang pensiun. Oh iya. Kalau pesepeda. Nah, sekarang ditambah lari gitu ya. Sekarang ya. Jogging lah. Oke. Teman-teman, pesepeda kita kali ini Dr. Dwi Kora, spesialis bedah saraf gitu, bedah saraf. Kalau terkait dengan bedah saraf dok, terkait dengan ini manfaatnya sepeda itu seperti apa sih dok? Atau kesehatan secara umum gitu? Banyak ya. Jadi bidang yang saya tekuni kan terkait dengan kesehatan saraf ya. Saraf pusat ya, baik di otak maupun tulang belakang. Nah, kerja saraf ini sangat tergantung dengan suplai oksigen dan gula. Ya, jadi kita 3 detik saja ya, sel saraf kita ini tidak teraliri oleh oksigen dan gula, itu akan mati sel itu. 3 detik saja, sama sekali tidak ada aliran itu, dia akan bisa terjadi kematian sel. 3 detik kan tidak lama ya. 2, 3. Kita pindah alam. Sampai pindah alam gitu kan efeknya ya. Makanya semua upaya kita untuk tadi memastikan bahwa sirkulasi darah yang berdampak pada aliran darah otak itu menjadi cara kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Apa yang dilakukan? Salah satunya bersepeda. Ya, jadi bersepeda ini luar biasa bonusnya untuk kesehatan. Ya. Yang pertama, sepeda ini kan termasuk low impact ya. Itulah makanya saya bilang tidak ada lagi pensiunan pesepeda. Karena dia bisa dilakukan oleh semua usia, jenis kelamin apapun, kapanpun, dimanapun. Bentuk badan juga gitu ya. Termasuk yang besar, yang kurus. Iya. Saya punya pasien waktu itu kasusnya cedera otak, kecelakaan. Cedera otak? Iya, kemudian badannya mohon maaf agak berlebih. Bukan hanya overweight tapi obes bahkan. Ini akan mengganggu proses penyembuhan dan sebagainya. Kemudian saya sarankan ayo bersepeda. Akhirnya dia termasuk yang sangat rajin, disiplin bersepeda, komitmen luar biasa. Saya ketemu tidak lama, mungkin sekitar 6 bulan berikutnya. Saya sudah pangling itu, musiknya, semuanya, kesehatannya itu, wah luar biasa. Jadi bersepeda itu banyak sekali bonusnya. Terkait dengan aliran darah yang lancar itu berarti seperti apa mekanisme tubuh ketika kita bersepeda? Ya, jadi dengan bersepeda maka detak jantung kita ini akan terlatih. Nah, bersepeda ini memang keuntungannya kita bisa mengelola berapa zona nadi kita dengan bersepeda itu. Yang aman kan di zona 2 aerobik ya, meningkat sekitar 60-70% nanti maksimal. Nah, itu dengan jantung berdetak secara bagus seperti itu, maka sirkulasi darah akan baik. Sehingga itu mensuplai ya kebutuhan otak tentang aliran darah. Bersepeda dengan mengayuh kanan dan kiri itu juga menstimulasi otak kanan dan kiri, dan ini yang juga akan meningkatkan performa otak. Dan otak itu komandannya semua kerja organ pada dasarnya. Ya, kalau otak kita itu bagus, maka akan berpengaruh pada seluruh performa organ.
Tadi ngobrol sebelumnya itu ada yang terkait dengan posisi, Dok. Posisi Oh, iya. ini katanya bagus gitu. Betul ya. Telepon itu, Dok. Jadi sepeda ini kan secara umum ada 3 macam lah ya. Sepeda untuk komuter, transportasi jarak pendek. Ada yang sepeda untuk ride bike seperti MTB itu. Tapi juga ada sepeda yang untuk road bike itu sepeda balap. Nah itu posisinya kan berbeda masing-masing Iya, itu. iya. Nah kalau dalam konteks dia untuk kesehatan tulang belakang, maka sepeda yang posisinya membungkuk itu sangat baik. Oh, malah gitu gitu. Betul, karena beban pada tulang belakang menjadi lebih minimal. Oh. Dibanding duduk seperti ini, maka beban pada tulang belakang itu lebih tinggi. Maka posisi apa namanya membungkuk itu akan lebih aman gitu. Ya. Posisi mengguk. Terus anu ya, Termasuk leher. Ya, melatih leher gitu. betul. Tripod. Jadi dengan posisi membungkuk gini, ya, otot leher kita terlatih. Nah, kerja dari tulang belakang dan bantalannya itu memang dibantu oleh kerja otot. Hampir semua pasien yang akhirnya perlu tindakan operasi, otot di paravertebral itu pada umumnya kurang kuat. Sehingga kerja dari tulang dan bantalannya itu berat. Karena tadi tidak terbantu dengan optimal oleh otot-otot yang di samping tulang belakangnya. Oke. Jadi kalau di antara apa namanya sahabat semua ada yang mulai mengeluh lehernya sering pegel, kadang vertigo, kadang ada nyeri yang merambat ke lengan, ya mungkin penyebabnya dari leher. Ya misalnya karena sering baca handphone dengan posisi yang seperti begini, itu membebani leher cukup berat itu. Ya sehingga kalau Padahal handphone gitu. Padahal handphone. Nggak berat. ya jadi kalau kita baca handphone sebaiknya ya posisi yang netral kayak gini. Ini pun beban pada leher sudah 4 kilo ini. Wih. Semakin membungkuk gini semakin berat. Padahal kita nggak mungkin netral gini kan, Dok? Megangnya kan? Bisa. Kalau kita menyadari Ditarik-tarik. bahwa Oh. untuk keperluan kesehatan seperti itu ya kita Iya. akan biasa melakukan Umumnya itu. kan nggak gitu ya. Ya umumnya begini. Oh. Makanya ini gejala ini menjadi problem seluruh dunia. Cervical Digit Syndrome sampai muncul seperti itu. Itu kalau misalkan ada gejala begitu, sepeda bisa membantu gitu ya? Bisa, tapi memang sebaiknya dilakukan diagnostik ya. Problemnya di mana? Ya, karena keluhan-keluhan di situ kan kemungkinan juga banyak. Tapi salah satunya adalah problem anatomi yang seperti tadi. Iya. Ini kayaknya harus ada lanjutan ini, Dok. Oke. Kita lanjut etapa kedua bersepedanya ya. Karena kita baru Sudah menyelesaikan ditunggu. etapa 1. Sudah ditunggu untuk foto-fotoan. Oke. Foto-fotoan sangat, Dok. Monggo, kembali lagi. Insya Allah bersambung. Salam semuanya kawan. Karena singkat, kami akan melanjutkan obrolan yang jauh lebih panjang. Kalau ada usulan tema, tulis di komen ya.